Well, hello everyone. In this video, I will explain about focus on writing one, interpreting information from diagram. Ya, jadi dalam tes IELTS itu ada dua jenis tes ya. Latihan yang pertama itu adalah description task ya. Jadi tugas Anda adalah menggambarkan informasi berdasarkan grafik, tabel dan sebagainya ya. Jadi caranya you have to look at a diagram or table and then present the information in your own words. Jadi setelah Anda melihat diagram atau tabel yang disajikan, Anda harus menerjemahkan informasi dengan bahasa sendiri ya. Dalam latihan 1, Anda harus menulis minimal 150 kata ya. Dan Anda sangat dianjurkan untuk mengatur waktu sekitar 20 menit pada task 1 atau pada latihan 1 ya. Nanti in task 2 is a discussion task. Kalau di task 1 itu description task, Anda menggambarkan. Kalau di task 2 itu nanti Anda akan berpendapat ya. It's such kinds of discussion. This task will be introduced in more detail in Unit 4. Nah, ini nanti kita pelajari di Unit 4. Oke. Here are the examples. Nah, ini ada contoh, ada dua grafik di sini, graph A and graph B, ya. These two graphs show trends in two activities in Britain. Jadi keduanya ini adalah hasil dari grafik aktivitas yang terjadi di Britain, ya. Salah satunya itu adalah meat consumption, ya, konsumsi daging, ya. Dan yang lainnya adalah cigarette smoking, ya. Ini dibandingkan antara male and female, ya, laki-laki dan perempuan. Ingat setiap Anda melihat paragraf, perhatikan betul informasi yang ada di grafik, ya, baik bagian samping maupun bagian bawah. Kalau bagian bawah, ini keduanya jelas menunjukkan tahun. Nah, Anda perhatikan rentang waktunya dari interval 1 dan kedua ini berapa, ya. Ini 5 tahun, ya. Dari yang pertama ya sampai dengan titik terakhir ini berapa tahun, ya. Ini berarti kalau ini 5 berarti 25 tahun rentangnya. Kemudian ke atas ini berarti rentangnya adalah kelipatan 100 ya, 100, 200, 300. Dan yang di sini ini kelipatan 10. Nah, ini ke sini 1972 sampai 1976 itu ada 4 tahunan. Anda bisa hitung sampai ke titik yang terakhir. Kemudian yang diperhatikan lagi adalah jenis grafiknya, ya. Ini jelas ini garis merah menunjukkan penurunan, ya. Kemudian peningkatan, ya, dan kemudian kembali menurun dan terus menurun. Sedangkan yang biru setelah meningkat turun sedikit tapi kemudian dia terus grafiknya naik, ya. Ini variabel Y dan ini variabel X. Begitu juga di grafik kedua, ya, kedua-duanya tetap menurun, grafik X dan Y. Fill in the chart by matching graphs, ya. Jadi ini ada deskripsi pendek, ya. Kita baca dan kita cocokkan. Ini grafik A atau B, ya. Number 1. This graph shows that there was a steady downward trend in the activity for both X and Y. This trend, which lasted for over 20 years, has since begun to level out. Ya. Nah, di deskripsi yang pertama katanya grafik ini menunjukkan ada steady downward trend, ya. Ada kecenderungan menurun, ya. Dalam aktivitas baik variabel X dan Y, kedua-duanya menurun. Nah, ini sudah kita bisa simpulkan ini kayaknya grafik B. Tetapi kita lanjutkan. This trend which lasted for over 20 years, ya. Dan tren ini berlangsung itu lebih dari 20 tahun, ya. Kita lihat 1972 sampai ke 1996 itu ada 24 tahun. Berarti benar lebih dari 20 tahun. Has since begun to level out, ya. Nah, berarti nomor 1 itu mewakili grafik
B, ya, terjadi downward, steady downward. Dia menurun dan itu stabil penurunannya, ya, steady. Dia enggak terlalu curam, ya. Activity X was at a peak from about 1975 until 1980, ya. Aktivitas variabel X ini at a peak, berada di puncak, itu sekitar tahun 1975 sampai 1980. Kita lihat 1975 sampai 1980, ya. Aktivitas X. Nah, X ini, ya. Nah, dia berada di puncak di rentang waktu ini, ya. But there was a steep decline over the next 16 years, ya. Tapi kemudian terjadi penurunan, ya, yang cukup tajam, ya, sekitar 16 tahun kemudian. And corresponding increase in activity Y, ya. Sedangkan variabel Y itu mengalami peningkatan. Nah, berarti deskripsi yang kedua ini mewakili grafik A, ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan di sini jawabannya adalah graph A, paragraph 2, ya, activity-nya adalah meat consumption, ya. Sedangkan graph B itu activity 1, ya, paragraph 1, activity-nya adalah cigarette smoking, ya. Oke. Let's see the next page. Nah, di sini ada usable language, ya. Ini kosakata yang cukup penting Anda kuasai dan bisa Anda pakai ketika mendeskripsikan grafik, ya. Dia dikelompokkan menjadi adjectives, ini kata sifat, ya. Slight, marginal, ya. Ini agak naik atau agak turun, steady, ya. Ini stabil, sharp, steep, rapid, ini tajam, ya, peningkatannya tajam atau cepat. Marked atau significant, ini berarti peningkatan yang cukup penting, ya. Kemudian di sini ada nouns, kata benda, ya. Kalau dia meningkat atau naik itu increase atau rise in, bisa dipakai. Kalau dia turun atau terjadi penurunan, decrease atau decline, fall, downward trend in, ya. Kemudian verbs, kata kerja, ya, rise, increase, meningkat, fall, decline, decrease, menurun. Be at atau reach a peak, ini berada di puncaknya, ya. Kemudian level out itu sama dengan remain steady, ya, tergolong stabil. Dan kemudian exceed ini bisa dikatakan melebihi, ya, exceed. Time expression ketika ingin mengungkapkan waktu, keterangan waktu, in about 2000, ya, boleh, atau since, sejak, oke. For nearly, just over, more than, nah semuanya menunjukkan lebih dari 10 years. Between, di antara, ya. During the period, selama periode tahun sekian sampai ke tahun sekian. Sedangkan adverb, kalau ada yang ingin dipakai, ini bisa slightly, ya, sedikit, dengan sedikit demi sedikit, ya, steadily, dengan mantap, ya, gradually, dengan bertahap, secara bertahap, ya. Sharply ini dengan tajam, steeply ini bisa dikatakan cukup curam, ya. Dan rapidly ini cukup cepat. Oke. Saya akan coba mengerjakan ini untuk beberapa nomor, ya. Complete the description of graph C using terms from the list above, ya. Kita akan coba lengkapi keterangan paragraf ini berdasarkan kosakata yang tersedia di dalam kotak di atas, ya. Kita lihat dulu grafiknya. Nah, grafik di sini keterangannya ada facts, grams per person per week, ya. Jadi dia akan bicara masalah lemak, ya. Jadi gram per orang per minggu. Nah, berarti ini nih yang dibicarakan, 100 gram per orang per minggu, ya. Sedangkan yang di bawah ini tahun, ya, rentangnya 1971 sampai 1997. Oke. Di orange variable ini butter, ya.
the yellow one is margarine, dan yang pink ini low and reduced fat spread, ya. Oke. Kita coba sekitar 3 nomor ya. Over the period 1971 to 1997 as a whole, there was blah 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 in the consumption of butter and margarine, ya. Jadi over the period 1971 berarti di sini ya. Dan 1997. Nah, berarti sampai ke titik paling akhir ya. Ada titik-titik pada konsumsi butter dan margarin. Nah, butter kita lihat ini cenderung menurun ya, dan margarin ini cenderung meningkat ya. Nah, di sini bisa kita pakai, misalnya ini cukup tajam ya, cukup penting ya. Jadi bisa dikatakan there was a significant decline ya. Nah, di sini significant decline in consumption of butter and margarine, and a titik-titik in the consumption of low fat spread. Nah, sedangkan ini terlihat meningkat ya, bisa kita gunakan a corresponding rise in the consumption of low fat spread ya. Butter was most popular fat at the beginning of the period ya, and consumption blah 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 of about 150 gram per person per week in about 1975. Nah, yang di sini kita lihat butter ya. Butter ini paling populer ya, itu di awal-awal periode. Dan konsumsinya ini mencapai puncaknya nih kayaknya ya. Nah, butter ini mencapai puncaknya. Nah, di sini sekitar tahun 1975 ya. 150 gram kurang lebih nih di sini ya. 100 dan 200, tengahnya 150 gram kurang lebih. Maka di sini kita bisa isikan reach a peak ya, mencapai puncaknya. Ya. Oke. Mungkin itu saja untuk video pembelajaran yang pertama ya. Kita akan lanjutkan nanti di video yang kedua. Thank you.